Adik-adik, apakah kalian pernah akan bermain petasan, tetapi tetangga kalian sedang sakit? Nah, apa yang harus kalian lakukan jika tetangga kalian seperti itu? Yuk kita simak video pembelajaran ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang sikap toleran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap toleran terhadap sesama. Adik-adik, sebelum masuk ke materi utamanya, kakak ingin bercerita terlebih dahulu tentang kisah Ahmad. Simak kisahnya berikut ini ya. Ahmad tinggal di suatu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar dan berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang sholat Idul Fitri, Ahmad dan remaja masjid serta remaja Nasrani, Hindu, dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan dan kenyamanan kaum muslimin beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum Nasrani melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan Nasrani ikut menjaga ketenangan umat Hindu beribadah. Bukan hanya dalam perihal beribadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna tingkat dusun, para remaja memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian, toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Nah adik-adik, itulah kisah Ahmad dan lingkungan masyarakatnya yang menunjukkan sikap toleransi. Dari kisah tersebut, ternyata toleransi tidak mengenal tempat dan waktu ya. Bisa dimanapun dan kapanpun. Apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat, dan juga budayanya. Nah, sikap toleran harus diwujudkan baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah adik-adik, tahukah kalian arti dari kata toleran? Ayo, siapa yang tahu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan, bahkan membolehkan pendirian, baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Nah, adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Yang perlu diingat ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah sikap saling menghormati atau menghargai. Kemudian yang kedua adalah pendirian atau pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah berbeda dengan pendapat pendirian kita. Ya, jadi kalau ada pendirian orang lain atau pendapat orang lain ya yang berbeda dengan pendapat kita, maka ketika kita menghargainya, berarti kita sudah menerapkan sikap toleran. Nah adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari toleran. Sekarang kakak ingin menunjukkan beberapa contoh tentang sikap toleran berikut ini. Yang pertama,
kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Misalnya dalam berdiskusi, jika teman kita berbeda pendapat dengan kita harus menghormatinya, menghargainya. Ya, tidak perlu memaksakan bahwa pendapat kita yang harus diambil dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, contohnya adalah kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Hal itu menunjukkan bahwa kita sudah menghargai orang-orang yang ingin melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Kemudian contoh yang ketiga, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Nah, tentu saja kalau kita memasang petasan dan di sekitar kita ada bayi atau orang sakit, kita pasti mengganggunya. Kemudian contoh yang keempat, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Karena kita harus menghormati teman-teman kita yang membutuhkan ketenangan untuk belajar. Kemudian yang kelima, kita tidak menghidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras, sehingga bisa mengganggu tetangga kita. Nah, kemudian contoh selanjutnya, kita tidak main gitar atau main beduk di saat para tetangga kita sedang beristirahat. Kemudian contoh yang terakhir, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang menunjukkan toleran. Kakak yakin kalian tentu sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas manfaat toleran. Tentu saja, selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melaksanakan perintahnya untuk saling toleran, ada beberapa manfaat lagi untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah mempererat tali persaudaraan. Dengan toleran akan membuat satu dengan yang lainnya merasa saling menghargai. Hal tersebutlah yang kemudian akan mempererat tali persaudaraan itu sendiri. Kemudian manfaat lainnya adalah terhindar dari perpecahan. Dengan toleran, kita akan terhindar dari sikap membeda-bedakan. Nah, dengan itu, maka kita akan terhindar dari perpecahan antar masyarakat. Kemudian manfaat selanjutnya adalah keadaan lebih aman dan tentram antar masyarakat. Dengan toleran, maka akan tercipta kerukunan, sehingga nantinya keadaan akan lebih aman, damai, dan sejahtera. Nah, itulah adik-adik manfaat dari toleran. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika kita hidup saling toleran. Oleh karenanya, marilah kita laksanakan toleran ini di lingkungan kita. Alhamdulillahirobbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami perilaku toleran dan menunjukkannya dalam perbuatan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.